Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan di saat ini. Mari kita bersama, kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, dalam pujian, dalam syukur, dan juga dalam sukacita kami hadir ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyapa kami melalui firman-Mu, agar firman itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menatap masa depan kami. Kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan kita renungkan dari kitab Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19. Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19 yang mengatakan begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Saudara, mungkin kita pernah berjumpa dengan orang yang suka nyinyir, sukanya mengkritik, sukanya lalu kemudian komplain, sukanya lalu kemudian menggugat. Apa saja sesuatu hal yang tidak seperti yang dia pikirkan, maka dia nyinyir. Apa saja seperti yang tidak dia ingini, maka semuanya akan dikomplain. Apapun juga seperti yang tidak dia ingini, maka semuanya itu pun juga pasti akan digugat dan akan diprotes. Saudara, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah tahu untuk memahami bahwa hidup itu tidak terjadi seperti apa yang dia pikirkan. Orang ini tidak pernah memahami bahwa seolah-olah bahwa apa yang dipikirkan, apa yang diingini, dan apa yang dikehendaki dia itu adalah selalu baik. Dan bahkan, saudara, dalam kehidupan masyarakat kita, tidak jarang orang pun juga lalu kemudian nyinyir, lalu protes, lalu komplain, lalu kemudian menggugat siapa saja ataupun juga bahkan menggugat kepada lembaga-lembaga siapa saja. Saudara, orang ini akan hidup di dalam pikiran negatifnya. Dia pun juga akan selalu kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa dengan segala sesuatu. Karena apa yang dia harapkan tidak pernah menjadi kenyataan. Dan apapun juga yang dia ingini tidak mungkin akan menjadi sebuah kenyataan seperti yang dia harapkan. Karena itu, saudara yang kekasih, maka apa yang kita pahami tentang pengharapan? Pengharapan kita di dalam Tuhan bukanlah pengharapan di luar kehendak Tuhan. Bukanlah pengharapan kita adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, sesuatu hal yang tidak bisa, dan sesuatu hal yang tidak dapat kita wujudkan. Pengharapan kita bukanlah pengharapan kosong. Karena kita yakin apa yang kita harapkan di dalam Tuhan adalah sebuah pengharapan yang hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Baik, benar, bukan menurut saya. Baik, benar juga bukan menurut Bapak dan Ibu. Baik dan benar itu menurut Tuhan. Menurut kehendak Tuhan, menurut rencana Tuhan, dan menurut realitas daripada ketentuan-ketentuan Tuhan. Karena itulah, saudara, penulis kitab Ibrani dengan sungguh dia yakin pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ketika kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Ketika kita pun juga menggantungkan hidup dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Maka ketika kita pun juga hanya mengharapkan Tuhan sebagai juru selamat kita mengharapkan hanya Tuhan saja segala sesuatu, dan kita percaya Tuhan memberi yang terbaik untuk segala sesuatu, maka pengharapan itu adalah sesuatu yang akan meneguhkan hidup dan jiwa kita. Karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia kita ada banyak orang yang kemudian kecewa. Ada banyak orang lalu kemudian kecewa lalu menolak Tuhan.
Seperti firman Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak jadi kecewa dan menolak aku. Ada orang yang kecewa terhadap Tuhan, ada orang yang kecewa terhadap agama, dan ada orang pun juga yang kemudian oleh karena kekecewaannya dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan agama, meninggalkan gereja. Kenapa dia kecewa? Karena dia memiliki estimasi yang terlalu tinggi. Dia tidak pernah menggantungkan harapannya di dalam Tuhan. Tapi pengharapannya hanya kepada pikirannya sendiri, otaknya sendiri, rencana kehendaknya sendiri. Karena itu dia akan kecewa. Tetapi orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, maka dialah yang akan dengan sungguh-sungguh hidup di dalam kekuatan dan pengharapan, dan hidup di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kami mau berserah dalam pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan tidak ada rencana yang membuat kami pun juga menjadi menderita. Di tengah pergumulan, di tengah sakit penyakit dan tantangan-tantangan hidup kami di saat ini, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami. Dan kepadamu sungguh kami mau menggantungkan hidup dan pengharapan kami. Terpujilah Tuhan. Amin.